Kamu sadar nggak? Ada 200 triliun rupiah dana negara yang tadinya nganggur di BI, sekarang lagi ditebar ke bank-bank BUMN. Ini adalah manuver besar Menko Purbaya. Tapi pertanyaannya simple, dan ini yang jadi kontroversi kita. Seberapa banyak dari dana itu yang benar-benar jadi kredit buat usaha, atau jangan-jangan uangnya cuma pindah parkir? Menko Purbaya bilang, dari total 200 triliun rupiah yang ditempatkan ke bank-bank Himbara, sudah 112,4 triliun tersalurkan jadi kredit sampai September 2025. Artinya sekitar 56% dari total dana. Menurut OJK, penyaluran kredit tumbuh 7,56% year on year per Agustus 2025 dan kredit investasi naik 13,86% year on year. Likuiditas bank juga membaik, rasio AL per DPK naik dari 24,01% ke 25,57% dan AL per NCD dari 106,92% ke 113,73%. Gubernur BI, Peri Warjio, menyebut kebijakan ini tepat karena memperkuat kemampuan bank menyalurkan kredit. Awal September 2025, Purbaya menarik 425 triliun rupiah dana negara yang selama ini parkir di BI atau dana Silpa, lalu menempatkan 200 triliun rupiahnya di bank-bank BUMN biar likuiditas berputar. Penerima dananya, Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing 55 triliun rupiah. BTN 25 triliun rupiah dan BSI 10 triliun rupiah. Beberapa sudah mulai menyalurkan. Bank Mandiri dilaporkan sudah menyalurkan sekitar 70% dari dananya di fase awal. OJK dan pemerintah menegaskan dana ini nggak boleh dipakai buat beli SBN, tapi wajib disalurkan dalam bentuk kredit. Tapi, apakah penyaluran ini sudah cukup cepat dan merata? Apakah dana benar-benar mengalir ke sektor produktif? Atau masih banyak yang menunggu permintaan kredit baru dari dunia usaha? Dan apakah bank mampu mempertahankannya kalau suku bunga naik atau risiko kredit meningkat? Pertumbuhan kredit dan likuiditas memang membaik, ini menandakan suntikan dana itu efektif mendorong ekspansi. Namun, permintaan sektor real masih lemah karena dunia usaha masih berhati-hati. OJK menegaskan penyaluran harus tetap prudent agar kualitas portofolio terjaga. Dana pemerintah ini ditempatkan lewat deposit on call dan dilarang dialihkan ke instrumen non-produktif. Jika terbukti efektif, pemerintah siap menambah injeksi likuiditas. Program likuiditas Purbaya ini sejauh ini on track. Meski dana belum sepenuhnya tersalurkan, dampaknya ke likuiditas dan kredit sudah terlihat. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah berjalan, tapi seberapa cepat dan efektif uang negara ini menggerakkan ekonomi real. Kuncinya ada di eksekusi dan pengawasan agar manfaatnya sampai ke UMKM, infrastruktur, dan masyarakat. Kebijakan teknis seringkali jadi fondasi arah ekonomi. Program likuiditas Purbaya kini sedang diuji. Bukan soal besarnya dana, tapi seberapa jauh ia mampu mendorong usaha, lapangan kerja, dan investasi. Jika berhasil, ini adalah bukti bahwa uang negara benar-benar berputar untuk rakyat, bukan sekadar angka di neraca. Dari sinilah optimisme pemulihan ekonomi yang kokoh bisa dimulai. Ajaib semua bisa.